Oke, baiklah, terima kasih, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, di Zoom pada pagi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:07, jadi sudah, kita tunggu bagi peserta yang, belum masuk, masih bisa masuk. Yang kami hormati Ibu Satyawati selaku Direktur Utama PT Aji Dharma Corporindo. Yang kami hormati pula Dr. Novi Febrianti dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Hari Jatmiko dan seluruh peserta webinar pada yang saya cintai dan saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, buat apa pergi ke pesta kalau tidak bisa makan di tempat? Selamat datang para peserta. Semoga webinar pada hari ini memberikan manfaat. Dan tema webinar pada pagi hari ini adalah pentingnya personal hygiene dalam mewujudkan keamanan pangan di era new normal pasca pandemi COVID-19. Ya, jadi acara nanti sekitar 2 jam. Semoga nanti acara berjalan dengan lancar. Materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Dr. Novi Febrianti. Siapakah beliau? Jadi tak kenal maka tak sayang, sebelum materi tersampaikan, saya akan mengenalkan beliau. Jadi materi pertama tentang pentingnya personal hygiene dalam mewujudkan keamanan pangan di era new normal pasca pandemi COVID-19 oleh Dr. Novi Febrianti. Beliau lahir di Bengkulu pada 14 Februari 1975. Beliau adalah Kepala Prodi Biologi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan beliau Ketua HPPBI Wilayah DIY Jateng Selatan. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikan S1 sampai S3-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, terima kasih Mbak Vina ya, maaf. Rina. Oh, Mbak Rina, ya terima kasih Mbak Rina, Mbak MC yang sudah tadi mengawali acara. Selamat jumpa Bapak Ibu semua. Ini saya juga mau menyapa ini Pak Hari Jatmiko ini. Selamat siang Pak Hari Jatmiko. Ya, ini kebetulan memang teman saya dulu ya di S1 di UGM ya. Ini yang mengajak saya di sini. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini ya, jam 10.14 mungkin pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semua, sehingga bisa bertemu bertatap maya di sini dalam acara yang sangat luar biasa ini yang dilakukan oleh PT Aji Dharma Corporindo ya. Ya. Oke. Bapak Ibu semua, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Rina. Saya Novi dari Jogja kebetulan, karena saat ini sedang ada di kampus ini juga kebetulan. Jadi Bapak Ibu mungkin sini saya bukan mau mengajari atau apa, mungkin sharing sedikit tentang apa-apa yang mungkin saya ketahui. Jadi mungkin nanti kalau sifatnya praktek atau sifatnya aplikatif mungkin saya juga belum tahu banyak, tapi terkait teori mungkin perlu juga ada pengetahuan sedikit teori tentang pentingnya personal hygiene ini, khususnya pada era new normal ini. Saya izin share screen ya, Mbak Rina. Ya, monggo Ibu. Tema yang diberikan kepada saya, kemarin saya dihubungi oleh Pak Hari Jatmiko terkait dengan pentingnya personal hygiene dalam mewujudkan keamanan pangan di era new normal. Mungkin ini judulnya mungkin agak saya singkat dibandingkan judul yang kemarin, tema yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua, ini saya lihat itu kemarin saya minta daftar pesertanya, ini sudah pakar di bidangnya masing-masing, ada dari quality control, ada quality analysis dan lain-lain. Tentu saja kalau saya sih
mungkin baru secara teori sedikit, tapi Bapak Ibu yang terjun langsung ke lapangan tentu saja saya rasa sudah banyak ya yang diketahui, tapi mungkin sedikit saja saya sharing apa yang saya ketahui. Di Bapak Ibu semua memang kita ketahui adanya pandemi ini ya tentu saja membuat perubahan yang sangat besar di segala aspek kehidupan kita, terutama di bidang Bapak Ibu terkait dengan pangan di sini. Jadi mungkin ada hal-hal baru yang merupakan aturan pemerintah maupun hal-hal yang memang harus diperhatikan bersama oleh kita, terutama dalam bidang Bapak Ibu terkait dengan keamanan pangan. Mungkin ada 3 keywords atau kata kunci yang mungkin kali ini kita akan bahas terkait dengan personal hygiene, kemudian keamanan pangan, dan juga era new normal. Mungkin ini yang salah satu kata kunci pentingnya. Apa yang berubah pada era new normal ini terkait dengan keamanan pangan, kaitannya dengan personal hygiene. Oke Bapak Ibu, mungkin kalau saya biasanya kalau kuliah itu memang ada apa ya, mengungkapkan definisi dulu biar kita satu arah gitu. Personal hygiene itu apa, atau kesehatan atau kebersihan personal itu apa. Nah, menurut Departemen Kesehatan RI ini saya ambil dari tahun 2006 bahwa personal hygiene itu adalah usaha individu atau kelompok dalam menjaga kesehatan melalui kebersihan individu dengan cara menjaga kondisi lingkungan. Nah, kalau kita baca di sini, mungkin ada 3 kata kunci lagi yang kita dapatkan. Jadi bagaimana menjaga kesehatan baik oleh individu maupun kelompok, baik dari karyawan-karyawan Bapak Ibu maupun secara kelompok, secara di PT-nya atau di CV-nya. Nah, melalui kebersihan individu. Jadi kebersihan individu itu tentu saja hal yang sangat penting ketika kita bicara tentang keamanan pangan. Ketika bicara tentang bagaimana produksi pangan sampai pada pemasaran dan juga aspek-aspek yang lain terkait pangan. Dan ternyata kebersihan individu itu juga tidak lepas dari kondisi lingkungan. Jadi kita sebagai apa ya, kalau saya bicara dengan mahasiswa sebagai makhluk individu juga makhluk sosial yang terkait dengan lingkungan, baik lingkungan itu lingkungan biotik, kalau istilah biologi itu lingkungan yang hidup dengan berhubungan dengan makhluk hidup yang lain, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, maupun juga lingkungan abiotik dengan makhluk yang tak hidup gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sekitarnya ada alat-alat produksi, ada berbagai komponen terkait dengan produksi pangan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam personal hygiene ini terkait kesehatan secara individu maupun kelompok tadi. Kemudian kebersihan individu itu hal yang sangat penting. Jadi jika individu-individu itu sudah terjaga kebersihannya, maka kesehatan juga akan meningkat. Dan juga tadi tidak lepas dengan bagaimana menjaga kondisi lingkungan, terutama nanti pada era new normal ini, pada era pandemi ini, bagaimana kondisi lingkungan harus tetap dijaga sehingga tidak akan ada penularan dari manusia satu, dari individu satu ke individu yang lain. Nah, ini terkait dengan personal hygiene yang memang mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa terkait dengan personal hygiene ini. Nah, kalau kita bicara penerapannya, nah itu tadi sebenarnya aspek yang tadi itu yang sudah kita bahas pada istilah tadi, pada definisi tadi, terkait dengan bagaimana menerapkan kebersihan. Kebersihan itu tadi, baik kebersihan individu terutama dan kebersihan lingkungan tadi. Nah, jadi bagaimana setiap individu menjaga kebersihan dirinya pada saat pandemi ini harus mencuci tangan gitu ya, mencuci tangan pada setiap kesempatan, terutama terkait dengan pangan, jadi setiap menyelesaikan kegiatan satu, apalagi ketika berada di luar area produksi, berada di lingkungan yang tidak kita bisa jamin bagaimana kebersihannya, bagaimana kegiatan mencuci tangan itu sangat penting. Dan juga menggunakan masker. Ini saya kebetulan di ruang yang apa ya, saya sendiri di sini sehingga tadi saya pakai masker ini juga masih kemudian saya buka. Jadi kebersihan itu termasuk juga bagaimana kita menjaga kebersihan kita sendiri dengan cara menggunakan masker pada saat itu. Dan juga itu saja tentu saja terkait dengan aspek kesehatan. Jadi kita ketahui bahwa kesehatan itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita, bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama di masa pandemi, di mana sangat mudah sekali apa ya penularan terutama virus COVID ini dari satu individu ke individu yang lain, baik dengan cara menyentuh permukaan benda yang sudah terpercik oleh droplet istilahnya, oleh percikan udara penderita atau bahkan OTG kadang-kadang kita ketahui, dan juga jika kita berhubungan langsung dengan pasien atau juga OTG. Kadang-kadang yang berbahaya mungkin bukan pasien ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada OTG. Nah, karena banyak
kita mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu. Jadi beberapa masyarakat, beberapa anggota masyarakat itu tidak mau jika ketahuan COVID. Nah, bisa dengan dia tidak memeriksakan dirinya ke klinik kesehatan atau ke unit layanan kesehatan, atau juga dia mengisolasi sendiri di rumah, tapi kemudian sebelum sembuh dia sudah berinteraksi dengan orang lain. Ini sangat berkaitan dengan aspek kesehatan karena memang COVID ini bisa efeknya juga macam-macam, mulai dari efek yang ringan, hanya tidak merasakan indera pembangunan penciumannya kurang atau sedikit tidak enak badan, sampai kemudian pada efek-efek yang sangat berbahaya sampai menyebabkan kematian. Nah, ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh kita, terutama pada masa pandemi. Dan ini bagi perusahaan terkait pangan adalah perilaku karyawan. Jadi bagaimana Bapak Ibu sebagai QC maupun QA di perusahaannya masing-masing itu dapat mendorong karyawannya untuk berperilaku yang bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang, dengan pandemi yang terjadi sekarang. Oke, ini sangat penting Bapak Ibu sebagai landasan kita untuk berbicara lebih lanjut terkait personal hygiene. Ternyata untuk khusus saya highlight pada perilaku karyawan. Nah, ternyata perilaku karyawan ini memang yang terlibat dalam pangan itu mulai dari proses produksi, mulai dari bagaimana membuat produk pangan, proses produksi, bagian produksinya, bagaimana membuat berbagai produk yang Bapak Ibu, saya lihat perusahaannya juga macam-macam gitu ya Bapak Ibu ya. Ada perusahaan nata, ada perusahaan bergerak di bidang berbagai produk pangan, itu bagaimana proses produksinya benar-benar dijaga, dari kontaminasi, sterilnya dijaga. Kemudian terkait juga dengan sekarang bagaimana semua karyawan itu harus benar-benar, mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan, saya yakin, maskernya, kemudian mungkin juga sarung tangan juga sudah digunakan, sering-sering mencuci tangan. Nah, ini bagian proses produksi sangat penting. Nah, selain proses produksi yang memegang peranan penting, nah proses penyimpanan juga tentu saja. Jadi ketika produknya mungkin sudah steril gitu ya, sudah tidak ada kontaminasi, bagaimana proses penyimpanannya, dan karyawan yang terlibat dalam proses penyimpanan ini benar-benar juga harus mematuhi aturan-aturan terkait juga dengan terutama adanya pandemi COVID. Jadi faktor penyimpanan juga sangat penting. Dan ternyata tidak kalah penting lagi bagian karyawan yang bertugas untuk mendistribusikan dan mengedarkan produk-produk makanan, produk-produk pangan yang Bapak Ibu buat. Jadi istilahnya dari hulu ke hilir ini memang perilaku karyawan terkait dengan bagian-bagian ini memang harus kita benar-benar kawal, harus benar-benar diperhatikan, karena ada risiko kontaminasi, ada risiko adanya masuknya virus, terutama kalau kita bicara virus COVID ini, pada berbagai aspek ini. Proses produksi sudah bersih, sudah bagus, ternyata penyimpanannya kurang, ya. Misalnya karyawannya ada yang misalnya kurang disiplin, ya, tidak mencuci tangan atau tidak menggunakan masker. Nah, ini tentu saja akan sangat berpengaruh. Itu juga terutama juga bagian distribusi. Bagian distribusi ini mungkin juga punya resiko tinggi karena mungkin sudah berada di luar area pabrik atau di luar area tempat produksinya, sudah bersinggungan langsung dengan masyarakat, dengan udara di luar. Ini juga resiko adanya kontaminasi baik dari bakteri dan juga sekarang terutama oleh virus, terutama virus COVID ini juga tentu saja juga semakin besar. Jadi kalau interaksi perilaku karyawan berarti juga mulai dari hulu dan hilir tadi memang harus benar-benar diperhatikan. Nah, mungkin kita kemudian melihat tentang personal hygiene. Nah, kita tadi bicara tentang personal hygiene. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, saya yakin, bahwa personal hygiene yang baik dapat mencegah keracunan makanan. Jadi ini mungkin secara umum bahwa bahwa aspek personal hygiene dari karyawan mulai dari hulu ke hilir tadi memang harus diperhatikan untuk mencegah keracunan makanan, baik dari bakteri, bisa oleh jamur, dan juga sekarang adanya droplet yang dari penderita ini yang masuk ke dalam makanan Bapak Ibu, kemudian itu juga bisa dipegang dan juga akan masuk ke saluran pernafasan dari orang lain, bisa juga ke konsumen. Tentu saja ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama kalau kita bicara sekarang tentang penyakit COVID-19 ini. Nah, karena bakteri, kalau kita bicara bakteri yang menyebabkan keracunan itu dan juga virus terutama ini dapat berada di mana saja, bahkan pada orang yang sehat. Tadi kita katakan bahwa OTG, kalau pada kasus virus COVID-19 ini, kita tidak tahu bahwa orang itu memang sudah menunjukkan gejala atau memang dia tidak bergejala, biasanya OTG tanpa gejala, bahwa dia sudah membawa virus, bisa juga sudah membawa bakteri yang tentu saja dapat mengkontaminasi makanan
pangan yang Bapak Ibu produksi, sehingga tentu saja bisa terjadi risiko keracunan yang tinggi. Di sini Bapak Ibu bergerak di bidang bisnis tentu saja harus benar-benar memperhatikan adanya personal hygiene dari karyawannya, bagian hulu ke hilir tadi, sehingga bisnis Bapak Ibu itu dapat berjalan baik gitu ya, tidak ada risiko adanya kontaminasi, tidak adanya risiko dari adanya virus COVID-19 itu, sehingga perusahaan Bapak Ibu yang bergerak di bidang pangan ini dapat terus berjalan dengan baik, produksi yang baik, dan juga pemasaran juga baik, dan juga pasti keinginannya banyak pembeli yang yang membeli produk Bapak Ibu, sehingga usaha Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar. Jadi mungkin juga hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, karena ini tadi ya, bahwa pelanggan menyukai penanganan makanan yang baik oleh karyawan. Nah, pelanggan di mana saja saya kira begitu pelanggan, kalau di toko-toko kue kan kadang-kadang, atau di rumah makan pelanggan itu dapat melihat secara langsung gitu ya. Kalau di perusahaan Bapak Ibu mungkin ada pabriknya, ada tempat produksinya sendiri, mungkin tidak dilihat, tapi tentu saja ini ada aturan pemerintah yang cukup ketat terkait hal ini, bahwa penanganan makanan, penanganan produksi oleh karyawan itu memang harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini tentu saja hal yang mungkin sudah Bapak Ibu perhatikan selama ini. Kita lihat dengan pandemi, personal hygiene dengan pandemi COVID-19. Nah, ini mungkin menjadi tema utama dari webinar kita kali ini, bahwa personal hygiene mungkin Bapak Ibu sudah tahu, nah bagaimana hubungannya dengan COVID-19. Nah, tadi kita sudah ketahui juga, banyak sudah ada berita di media cetak, media massa gitu ya, maupun media-media lain, bahwa pandemi COVID-19 itu membawa efek yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan. Dan tentu saja juga mungkin Bapak Ibu sudah rasakan di bidang produksi pangan ini. Dan di sini bahwa memang peran individu tadi, baik karyawan terutama, dan juga mungkin Bapak Ibu pimpinan di sini sangat penting untuk menurunkan yang mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, di sini ada tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab kita sebagai individu-individu untuk dapat menurunkan dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Kita sebagai individu menjaga diri kita sebagai perusahaan bidang produksi pangan menjaga bagaimana agar produk pangan yang kita hasilkan itu benar-benar sudah aman dan tidak ada risiko untuk penyebaran COVID-19. Karena ternyata memang walaupun makanan tidak menyebarkan, tapi bila makanan disentuh oleh orang yang membawa virus itu, maka ada risiko produk makanan kita itu bisa menjadi sebagai mediator seperti itu. Jadi memang tidak langsung hanya sebagai mediator, tapi tentu saja memang harus kita perhatikan. Kembali lagi di sini bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino, efek yang ternyata berkelanjutan pada semua aspek kehidupan kita, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, dan juga bidang produksi pangan yang Bapak Ibu sekarang geluti ini. Jadi memang tadi pandemi ini memang membawa banyak sekali efek di kehidupan masyarakat. Bapak Ibu juga mungkin ada yang saya mungkin ada penurunan produksi terkait dengan gaya beli masyarakat yang menurun, karena secara ekonomi masyarakat juga mengalami penurunan, di mana mungkin kita ketahui banyak juga saudara-saudara kita yang harus dirumahkan, yang pekerjaannya terganggu, bahkan sampai dihentikan dari pekerjaannya. Itu juga ekonomi secara umum memang menurun, dan tentu saja mungkin Bapak Ibu juga sudah menilai juga daya beli masyarakat juga menurun. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu bagaimana agar daya beli masyarakat meningkat dengan memberikan jamin bahwa produk yang Bapak Ibu hasilkan itu benar-benar higienis, benar-benar dapat memberikan jaminan terhadap aspek kesehatan dengan baik. Nah, ini mungkin menjadi perhatian dari Bapak Ibu yang ada di sini, saya rasa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu nih penerapan good practice-nya. Good practice untuk terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Ini juga ada di Badan POM, ini juga sudah ada, nanti akan saya perlihatkan, ada buku pedoman dari Badan POM terkait dengan produksi pangan olahan yang baik. Nah, ini juga sudah sudah dikeluarkan, dan juga kita juga melihat dari aspek hazard analysis dan critical control point-nya. Nah, di sini ada untuk pangan tertentu apa yang harus diwajibkan dan apa yang merupakan aturan dari pemerintah. Kita lihat bagaimana hubungan personal hygiene dan produksi pangan secara lebih detail lagi. Bahwa higien dan kesehatan karyawan itu memang sangat penting dalam produksi pangan. Itu sudah kita bahas tadi. Nah, perlu penggunaan alat pelindung diri tadi, baik berupa masker maupun alat pelindung diri yang lain gitu ya, sehingga
tidak ada risiko adanya kontaminasi, tidak ada risiko adanya ketularan atau adanya transfer virus dari orang yang menderita ataupun OTG kepada produk pangan dan juga nanti kepada konsumen. Jadi di sini memang dikatakan bahwa pelaku usaha, baik Bapak Ibu di sini, pelaku usaha dan bidang pangan ini perlu menyiapkan fasilitas alat pelindung diri dan penjamin kesehatan karyawan. Ini sangat penting memang. Jadi alat pelindung diri mungkin sudah ada dulu juga, tapi saat ini maka alat pelindung diri itu menjadi hal yang sangat penting. Mungkin masker harus double masker, kemudian juga mencuci tangan juga harus sesering mungkin, dan juga Bapak Ibu harus menjamin kesehatan karyawannya. Mungkin ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, mungkin pada waktu masuk ke pabrik atau ke unit usaha Bapak Ibu, karyawan diperiksa dulu apa istilahnya suhu tubuhnya, bagaimana mungkin juga, saya tidak tahu Bapak Ibu bisa sharing, apakah ada pemeriksaan secara berkala terkait dengan untuk mengetahui bahwa apakah ada risiko terkena COVID-19 ini, sehingga ada pemeriksaan berkala. Nah ini memang saya rasa Bapak Ibu juga mungkin aturan di tempat Bapak Ibu, di perusahaan Bapak Ibu sudah ada terkait ini, dan ini memang semakin harus digalakkan karena memang wabah ini walaupun tadi saya katakan di Jogja itu sudah level 3 sudah menurun, tapi risiko-risiko atau adanya potensi-potensi bahaya tetap cukup besar. Jadi memang harus perlu tetap kita aware, tetap kita harus benar-benar jaga kondisi ini biar tidak meningkat lagi. Nah, yang penting juga adalah edukasi. Nah, edukasi ini kalau saya bergerak di bidang pendidikan, Bapak Ibu walaupun tidak berada di bidang pendidikan, tapi mengedukasi karyawannya untuk menerapkan protokol kesehatan itu memang harus terus-menerus dilakukan. Karena biasanya jika kita hanya apa ya istilahnya bisa menempelkan pengumuman atau menempelkan semacam ajakan, himbauan itu mungkin kurang. Jadi memang perlu ada mungkin Bapak Ibu bisa mengadakan seminggu sekali untuk mengumpulkan karyawan untuk mengingatkan lagi tentang aspek kesehatan, bagaimana sekarang pandemi ini membawa perubahan yang sangat besar, juga terkait dengan bagaimana produksi pangan yang Bapak Ibu buat. Mungkin edukasi ini perlu terus-menerus Bapak Ibu lakukan, tidak hanya dengan menempel, tidak hanya sekali di awal, tapi bisa terus-menerus dilakukan, bisa juga dengan menggunakan kadang-kadang sekarang kan media sosial ya atau WA group gitu ya, kalau mungkin di karyawannya ada WA group itu juga harus terus secara rutin di apa ya diberikan, bisa juga lewat media sosial, mungkin karyawannya juga masih berusia muda, bisa juga mengedukasi karyawan dan juga sebenarnya mengedukasi masyarakat. Jadi edukasi saat ini sangat penting Bapak Ibu semua. Karena jika hanya mungkin satu kali memberitahukan, satu kali hanya men-sharekan, mungkin itu akan dilupakan, tidak dianggap suatu hal yang apa ya, yang dipaksakan. Tapi ketika berulang kali kita ingatkan, insya Allah itu akan menjadi pembiasaan, jadi habitnya, sehingga tidak perlulah kita terlalu apa ya, tidak perlu ada hukuman atau punishment terhadap karyawan yang melanggar. Harapannya seperti itu. Tapi mungkin jika di perusahaan Bapak Ibu sudah ada semacam punishment jika karyawan itu melanggar aturan terutama terkait personal hygiene, terutama terkait dengan pandemi ini, mungkin juga kebijakan pada Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau kami di perguruan tinggi mengedukasi mahasiswa itu terus-menerus dilakukan sehingga harapannya mahasiswa itu tidak ada pelanggaran sehingga tidak ada punishment. Tapi ini memang kadang-kadang memang ada satu dua mahasiswa mungkin juga karyawan Bapak Ibu yang apa ya, yang double gitu ya, yang mungkin apa ya berusaha melanggar, tidak menerapkan, tidak disiplin, dan tentu saja mungkin ada punishment-nya. Nah, di sini saya lebih tekankan pada edukasi. Kemudian, nah ini ternyata BPOM juga sudah meluncurkan, Bapak Ibu, mungkin juga sudah tahu ada buku pedoman produksi dan distribusi pangan olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 di Indonesia. Jadi buku pedoman ini khusus dikeluarkan oleh Badan POM untuk menghadapi status darurat kesehatan COVID-19 di Indonesia ini. Dan sampai saat ini saya rasa memang buku ini juga masih dipakai sebagai pedoman, sebagai pegangan bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam produksi dan distribusi pangan olahan di Indonesia. Dan mungkin nanti kita bisa sedikit bahas mungkin tentang, saya sedikit mengambil sedikit saja, mungkin untuk lengkapnya di sini saya sudah berikan alamat websitenya. Nah di sini ada bahwa pada buku ini memang diadakan untuk menjamin ketersediaan pangan olahan yang aman dan bermutu serta untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi Bapak Ibu memang sebagai Badan POM, sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap salah satu terhadap pangan di sini, obat dan makanan dalam ini terutama terhadap pangan, bahwa memang sebagai lembaga resmi mereka harus menjamin pangan itu tersedia dengan bermutu dan juga yang sehat, saya rasa aman dan bermutu. Aman itu dalam artian sehat, dalam artian tidak ada resiko kontaminasi dari bakteri, dari jamur dan
juga dari virus, terutama virus COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa eksplor buku ini karena buku ini cukup ya saya itu cukup cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Tentu saja kalau saya bicara di sini waktu tidak cukup, Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi, mungkin bisa mendiskusikan dengan rekan-rekan dan juga mungkin dengan atasannya bagaimana hal ini harus diterapkan, harus dilaksanakan di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian juga merupakan pedoman merupakan pedoman bagi pelaku usaha pangan khususnya terkait proses produksi dan distribusi sebagai protokol panduan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, jadi saya rasa sebagian besar Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang buku ini, tentang buku pedoman ini karena merupakan pedoman bagi pelaku usaha pangan ya, khususnya terkait dengan proses produksi dan distribusi. Nah, terutama terkait dengan adanya wabah COVID-19 ini. Dan ini penerapan pedoman ini berlaku selama masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah sebagai masa tanggap darurat kesehatan masyarakat. Nah, ini karena ini memang pandemi ini masih masih berlangsung sudah 1,5 tahun lebih gitu ya, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin kita harapkan levelnya terus menurun sehingga pandemi ini tidak lagi menjadi pandemi tapi sudah menjadi endemi. Mungkin juga sebagian ahli mengatakan bahwa COVID-19 tidak benar-benar akan bisa musnah dari muka bumi. Dia akan seperti virus flu, tetap ada. Tergantung bagaimana kita menjaga diri kita, tergantung bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita. Sekarang ini bagaimana apakah proses vaksinasi sudah kita lakukan sebagai salah satu upaya kita agar tubuh kita kebal, imun terhadap virus yang masuk. Nah, ini memang sekali lagi pandemi ini tidak kita bisa ketahui kapan akan berakhirnya, tapi usaha kita secara pribadi maupun usaha telah dilakukan pemerintah untuk menjaga masyarakatnya supaya terjaga dari pandemi ini, karena kasus kematian saya tahu sudah jutaan orang ya, seluruh dunia itu bahkan sudah puluhan juta orang yang meninggal karena pandemi ini. Dan tentu saja kita tidak ingin hal ini berlanjut terus. Alhamdulillah di Indonesia terus turun, di Jogja setahu saya yang saya update itu Jogja bagaimana kemarin itu dari 1000-an sampai 1.500 lebih setiap hari positif, sekarang sudah sampai ke 100-an. Jadi alhamdulillah bukan hanya Jogja, saya kira di seluruh Indonesia pandemi penderita COVID yang positif semakin menurun, dan harapan kita juga yang meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal itu semakin kemarin cukup banyak, kita harapkan semakin menurun dan bahkan tidak ada lagi yang meninggal karena COVID-19 ini. Dan karena ini memang kita ketahui juga Bapak Ibu yang ada penyakit bawaan, bisa terkait dengan diabetes, bisa terkait juga dengan penyakit-penyakit yang lain yang istilahnya penyakit degeneratif, itu memang mempunyai risiko yang besar menderita keparahan ya karena virus ini. Bagi anak muda, bagi yang mungkin kondisi kesehatannya baik, mungkin tidak berasa ya, tidak ada efek kalau adanya virus yang masuk. Tapi bagi orang tua kita, bagi lansia, bagi ibu-ibu hamil, bagi yang tadi menderita komorbid tadi, bagi anak-anak kita usia balita, bagi bayi, itu juga risiko tinggi tertular ini. Makanya kita perlu menjaga kesehatan individu tadi, personal hygiene-nya, dan juga kesehatan lingkungan kita. Karena mungkin bisa saya tambahkan informasi bahwa balita, anak-anak itu ternyata cukup tinggi yang menderita COVID-19 ini, bahkan yang menyebabkan kematian. Jadi ada yang berkata anak-anak itu istilahnya kebal, ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata info dari teman saya kebetulan dokter anak, ternyata cukup banyak anak-anak di Indonesia yang menderita COVID-19 ini, bahkan ada yang juga menyebabkan kematian. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga. Jadi Bapak Ibu ketika berada di tempat produksi, di pabrik, mungkin sudah menjaga, ketika di rumah jangan sampai lengah gitu Bapak Ibu ya. Jadi segera ganti pakaian, segera mandi, segera benar-benar menjaga higienitas pribadinya dengan baik sehingga tidak ada risiko bagi keluarga kita di rumah yang mungkin tidak keluar. Itu kadang-kadang ada risiko bagi anggota keluarga yang aktif keluar, Bapak Ibu yang tadi bekerja mungkin di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik terkait pangan ini, ketika sampai di rumah ada risiko menularkan kepada anggota keluarga. Nah, ini memang harus kita minimalisir sekali agar tidak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin kita lihat bahwa personal hygiene ini ada berbagai aturan terkait ini. Oke. Baik itu terkait dengan karyawan gitu ya. Jadi memang saya rasa Bapak Ibu mungkin juga sudah menerapkan bahwa karyawan tidak sehat memang dilarang masuk kerja. Jadi jangan ada semacam aduh nggak apa-apa, mungkin pilek sedikit gitu ya, atau panas sedikit, karena memang
Virus COVID-19 ini memang kan istilahnya dia ada masa-masa awal di mana ada masa inkubasi yang tidak terlihat, mungkin hanya sedikit pilek atau sedikit batuk, tapi sebenarnya sudah ada virusnya. Jadi sudah ada risiko tertular dari droplet-droplet dari saluran pernafasan. Nah, di kalau yang tidak sehat mungkin memang diminta istirahat saja dulu. Kemudian kadang juga harus diminta memantau kesehatan dirinya secara sukarela. Jadi mungkin ada pemeriksa kesehatan di perusahaan Bapak Ibu, karyawan juga diminta secara pribadi juga mungkin suhu tubuh tadi dan lain-lain itu juga harus ada kesukarelaan dari karyawan itu untuk memantau kesehatannya secara terus-menerus. Dan juga jika ada gitu ya, ada gejala tadi, kita lihat dari gejalanya. Jika ada gejala terkait COVID-19 ini memang harus minimal isoman dulu untuk melihat bagaimana, karena memang kalau kemarin sih rumah sakit sudah penuh, jadi memang pasien-pasien kadang-kadang diminta isoman lebih dulu, kemudian lihat bagaimana perkembangannya, atau bisa juga ke sarana pelayanan kesehatan. Di Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu karena ini informasinya sudah ada di mana-mana bahwa ada berbagai gejala COVID-19 ini. Ada terkait juga dengan demam, biasanya demam tinggi karena demam itu adalah mekanisme tubuh untuk melawan, mekanisme imun tubuh untuk melawan berbagai kuman yang masuk, terkait juga pasti juga virus yang masuk. Jadi sebenarnya demam itu bukan penyakit sebenarnya, tapi sebenarnya sebagai gejala tubuh, sebagai respon tubuh terhadap berbagai kuman, sebagai bakteri, virus atau mikroorganisme yang masuk ke tubuh. Dengan panas itu maka berbagai organisme itu akan dibunuh oleh sistem panas yang dihasilkan tubuh. Sebenarnya seperti itu. Jadi demam itu bukan penyakit sebenarnya, hanya gejala. Ketika demam tidak berhenti, ya itu merupakan bahwa penyakit itu terus berlanjut. Tapi ketika demamnya turun, itu menyebabkan gejalanya itu akan berkurang. Jadi Bapak Ibu bisa juga. Tapi ada juga berbagai penyakit Bapak Ibu mungkin juga tahu juga demam berdarah. Kalau demam berdarah itu ada fase tapal kudanya di mana fase penurunan suhu tubuh itu merupakan fase yang berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, ini juga sekali lagi tidak umum, bahkan ada yang spesifik tadi terkait dengan demam berdarah dan juga ada yang lain bahwa demam ini jangan kita merasa langsung terbebas jika sudah turun suhu tubuhnya, tapi ada masa kita untuk mengamati apakah turunnya ini terus atau atau bahkan bisa meningkat lagi. Kalau demam berdarah itu kan fase tapal kuda itu akan meningkat lagi. Nah, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Dan juga ada batuk, mungkin batuk ini yang memang paling saya lihat tetangga saya ada yang kena ini, bahwa batuk itu kalau istilahnya batuk ngekek gitu ya, batuk itu benar-benar sampai menyebabkan orangnya itu mengalami kesakitan gitu ya, sampai bahkan mohon maaf air seninya keluar karena sudah tidak tahan lagi seluruh bagian tubuhnya gitu ya itu menderita karena batuk ini, bahkan juga saluran urinnya, kantung urinnya juga tertekan gitu ya karena batuk yang sangat ini, sehingga tadi ada urin kita yang keluar tanpa kita inginkan karena adanya tekanan pada kantung urin. Nah, ini biasa terjadi. Sesak nafasnya udah lebih parah Bapak Ibu ya. Jadi bahkan ada yang memakai alat bantu pernafasan gitu ya, dan ini biasanya sudah tahapnya memang benar-benar harus benar-benar harus di rumah sakit, benar-benar harus mendapatkan perawatan yang dari dokter yang memadai. Dan biasanya tubuh terasa sakit karena ini adalah efek sistem pada tubuh, di mana jika ada salah satu bagian tubuh yang sakit maka kadang-kadang itu sistemnya terasa pada seluruh tubuh sakit. Dan juga sakit kepala, nah itu salah satu efek juga. Kemudian kehilangan indera perasa, kehilangan indera perasa atau indera pembauannya, dan ini biasanya juga sering sekali terjadi pada penderita COVID-19. Dan juga ada gejala lain terkait sakit tenggorokan, nah tadi batuk tadi, juga adanya gejala baru itu terkait mual, diare, dan juga pilek dan hidung tersumbat. Nah, biasanya mual ini kadang-kadang dialami oleh orang tertentu, tidak dialami orang yang lain. Itu juga ada diare dan pilek atau hidung tersumbat. Kadang-kadang kalau pilek kan kita menganggap itu hanya pilek biasa, flu biasa, tapi ternyata merupakan salah satu gejala baru dari COVID-19. Jadi kita tetap harus waspada. Jadi sekali lagi walaupun sekarang sudah menurun, tapi kita perlu juga memperhatikan, tetap saja kita perlu memperhatikan aspek-aspek adanya berbagai gejala ini. Dan juga praktik higien dan kesehatan personal ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, mengecek suhu, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan air mengalir, kemudian juga terkait dengan segera mengganti pakaian setelah tiba di fasilitas produksi dan distribusi, juga menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan jika diperlukan. Mungkin Bapak Ibu terkait dengan bidang produksi ini, sarung tangan memang mungkin salah satu hal yang wajib digunakan pada saat melakukan produksi makanan. Oke, mohon maaf Mbak Rina, nanti kalau waktunya ini tolong saya diingatkan ya Mbak.
karena ini kadang-kadang Iya, nggak apa-apa, iya, lanjut Ibu. nggih, iya karena asik kan Nggak cerita aman. kadang-kadang malah lupa waktu. Iya, Nggih, matur nuwun. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita bicara pandemi COVID, ya kita lihat lagi lah secara lebih ini biar kita lebih aware, biar kita lebih waspada terkait ini. Kita ketahui pada 11 Maret 2020 WHO itu menyatakan bahwa wabah COVID ini sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah yang melanda di seluruh dunia. Berarti tidak hanya pada area tertentu, tapi seluruh dunia melanda di seluruh dunia, baik di daerah-daerah di Eropa, di Asia, di Amerika dan berbagai tempat di seluruh dunia ini sudah merupakan wabah di seluruh dunia, sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Nah, kita juga ketahui mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa inang utama SARS-CoV-2, jadi virus COVID-19 ini sebenarnya adalah virus SARS, yaitu penyakit akut respiratori ya. Coronavirus itu dari corona itu adalah mahkota. Jadi virus ini, mohon maaf saya lupa ini gambarnya. Virus ini cantik sebenarnya Bapak Ibu. Ini mirip dengan mahkota. Jadi kalau kita lihat gambarnya cantik, tapi ternyata menimbulkan efek yang berbahaya bagi kita sampai menimbulkan kematian. Nah awalnya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu adalah dari kelelawar ya, dari hewan lain yang ada di pasar di Hunan di Cina. Ya, jadi pembawa utama itu adalah kelelawar dan hewan lain. Dan ternyata dari beberapa kajian ini sebenarnya ini ya saya tuh baca itu mungkin juga karena keserakahan manusia gitu ya bahwa mengkonsumsi makanan-makanan yang memang hewan-hewan liar atau juga mungkin menyentuh hewan tersebut gitu ya. Kemudian juga sehingga manusia sebagai makhluk yang langsung bersentuhan dengan hewan itu akan menerima efek yang berbahaya karena biasanya hewan yang membawa virus ini sudah mempunyai sistem kekebalan sendiri, itu bedanya dengan manusia. Manusia yang terpapar atau tadi menyentuh atau memegang bagian tubuh hewan yang terkena liur yang mengandung virus COVID-19 ini, dialah yang akan menderita efek yang berbahaya. Sedangkan hewannya sendiri belum tentu karena tubuhnya sudah memproduksi imunnya sendiri. Jadi hewan-hewan ini merupakan inang sekunder yang potensial bagi virus tersebut terkait dengan hewan-hewan terutama hewan-hewan mamalia misalnya babi, terenggiling dan juga hewan lain. Kasus ini tadi saya katakan berasal dari Hunan di Cina dan dari 2007 dari 41 kasus dilaporkan bahwa itu kasus pertama diderita oleh orang yang mengunjungi pasar brosur makanan yang di Hunan itu. Nah, di mana hewan-hewan yang dijual itu kemungkinan besar ini juga sudah dapat penelitian memang mengandung virus ini, sehingga kasus ini kemudian menjadi wabah yang diderita oleh di masyarakat di seluruh dunia, masyarakat dunia. Nah terkait ini berbagai penelitian, jadi ini saya mengambil memang ada beberapa penelitian terbaru yang coba saya cari terkait ini bahwa sebenarnya hingga saat ini dampak makanan laut dalam menyebabkan COVID-19 ini belum sepenuhnya dipahami. Jadi Bapak Ibu, karena ini hanya 1 tahun, bukan hanya ya, virus ini, pandemi ini 1,5 tahun melanda, peneliti itu berlomba-lomba sebenarnya bekerja dengan waktu untuk meneliti penyebabnya, untuk meneliti bagaimana penyebarannya, untuk meneliti bagaimana supaya virus ini dapat ditanggulangi dari aspek distribusi penyebaran. Belum banyak dipahami sebenarnya Bapak Ibu. Apakah memang makanan laut ini dapat menyebarkan virus COVID-19 ini memang secara langsung ya, karena ternyata penelitian ini memang masih terus berlangsung. SARS-CoV-2 ini digunakan ke pasar makanan laut di Wuhan, Hubei, Cina tadi, dan ini menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia. Jadi memang ini adalah salah satu jenis penyebaran penyakit yang memang sangat cepat, terutama di masa saat ini, di masa modern ini, di mana sarana transportasi sudah sangat canggih, di mana orang bisa terbang dari satu negara, dari satu benua ke benua lain dalam hitungan jam, gitu ya. Sehingga salah satu efeknya, ada efek positifnya, di mana informasi dapat tersebar, kita dapat berpindah dari satu negara, ada satu di benua lain dengan sangat cepat, tapi ada risiko juga yang kita rasakan sekarang. Penyebaran penyakit itu juga sangat cepat. Jadi terutama di Indonesia ya Bapak, masih ingat mungkin ketika kita saudara-saudara kita yang dari Cina itu diterbangkan oleh pesawat Garuda Indonesia, kemudian diasingkan ke Pulau Batam, kalau saya agak lupa, mohon maaf. Nah, kita sudah gembira untuk sudah diisolasi, kemudian tidak ada risiko penyebaran gitu ya. Sudah 2 minggu, sudah 1 bulan gitu ya, kemudian baru kembali ke tempat masing-masing. Ternyata itu itu tuh hanya menunda waktu, karena kemudian risiko penyebaran itu lebih tinggi karena memang negara kita masih sangat terbuka waktu itu, di mana orang
baik orang warga negara Indonesia maupun warga negara asing itu dapat datang masih dengan sangat sangat terbuka Indonesia, sehingga ternyata penyebaran juga sangat cepat. Dan mungkin sekarang hampir seluruh negara, walaupun ada negara-negara tertentu yang memang bisa menjaga negaranya dengan baik, tapi hampir semua negara di dunia itu terkena pandemi ini. Jadi rute penularan yang paling masuk akal memang adalah droplet pernafasan dari liur, dari juga droplet pernafasan yang dikeluarkan oleh penderita maupun oleh OTG tadi yang tersebar mulai berbicara. Makanya kita harus menggunakan masker dengan penutup yang baik menutup saluran pernafasan maupun mulut kita, dan bersin, batuk, atau kontak langsung dengan orang. Jadi kontak langsung itu jika orangnya terkena bersin, dia bersin, kemudian tubuhnya gitu ya, kemudian kita kontak langsung dengan orang tersebut, bisa dengan salaman, dengan atau kontak langsung yang lain, ternyata ada risiko yang besar terkait penularannya. Jadi ini memang benar kita harus perhatikan juga. Mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan bidang-bidang Bapak Ibu terkait penjualan makanan, produksi makanan, ini merupakan kalau di sini dari data yang saya dapatkan dari jurnal ilmiah, merupakan penjual makanan ya, juga bidang produksi makanan termasuk kerja pertama sektor ketenagakerjaan yang mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Di mana mungkin masyarakat menjadi lebih takut untuk membeli makanan ya, udah masak sendiri, walaupun kemudian tetap saja kalau di Jogja mungkin di tempat Bapak Ibu GoFood menyebut merek ini ya, atau yang lain ya, penyedia jasa lainnya itu tetap juga sekarang ini tetap baik ya, karena memang masyarakat membutuhkan tenaga mereka terutama di bidang makanan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dampaknya tidak berkepanjangan, tapi pasti mungkin bisa cerita bahwa mungkin ini berdampak terhadap produksi dan masuk juga penjualan makanan dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya juga belum ada penelitian yang melaporkan bahwa COVID-19 ini menyebar melalui produk makanan. Ini Bapak Ibu mungkin hal yang perlu diketahui Bapak Ibu ini dari jurnal internasional yang saya baca dari FAO dan dari WHO. Jadi sebenarnya belum ada penelitian yang melaporkan bahwa COVID-19 ini menyebar melalui produk makanan. Nah, itu ya. Tapi sekali lagi penelitian ini kan sifatnya sangat terbatas gitu ya. Tapi sejauh yang data tahun 2020 yang didapatkan dari WHO dan WHO tadi belum ada. Belum itu kan kita harapkan tidak ada, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali, tidak ada memang tetap ada kemungkinan bahwa memang ada, tapi sejauh ini belum ada laporan seperti itu, belum ada penelitian. Juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa virus yang menginfeksi saluran pernafasan dapat ditularkan melalui makanan atau kemasan makanan. Jadi makanan itu tidak merupakan media untuk penyebaran, tapi ketika ada virus yang kemudian menempel pada makanan itu, virus itu kan dapat ada di permukaan benda. Mungkin saya sedikit jelaskan dulu bahwa virus itu adalah makhluk organisme yang unik. Dia tidak dapat memperbanyak dirinya, dia tidak dapat bereproduksi bila dia tidak menginduksi sel inangnya. Sel inangnya itu terutama adalah, kalau kita bicara virus COVID-19, adalah sel-sel yang terdapat pada saluran pernafasan kita, sel-sel epitel. Jadi ketika dia ada di permukaan meja atau di permukaan makanan Bapak Ibu, sebenarnya dia tidak bisa bereplikasi, tidak bisa memperbanyak diri. Resikonya ada ketika orang menyentuh pada permukaan atau pada bahan makanan yang ada virus itu, ketika orang itu kemudian mengusap mukanya, mengusap hidungnya, bagian-bagian mukanya, sehingga virus itu dapat masuk ke saluran pernafasannya, sehingga menginfeksi saluran pernafasannya. Nah, ini adalah risiko dari produk makanan tadi sebenarnya yang tidak higienis tadi ya. Jadi kita sudah diskusikan juga, kita sudah paparkan bahwa mulai dari faktor produksi sampai faktor distribusi itu benar-benar dijaga. Tidak ada virus yang menempel. Tapi sebenarnya ada penelitian tentang human coronavirus 229E ini bukan virus COVID-19. Jadi penelitian tentang virus COVID-19 ini memang masih terus dilakukan, masih terbatas jumlah yang dipublikasikan. Ini dari penelitian yang lain, ini coronavirus juga, karena virus yang berbentuk mahkota juga, bahwa setidaknya selama 5 hari dia dapat bertahan pada permukaan polivinil klorida, permukaan teflon atau PTFE, pada kaca, pada ubin keramik dan baja tahan karet. Ini dapat bertahan selama 5 hari dan selama 3 hari pada permukaan karet silikon. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mungkin dilihat lagi bahan-bahan yang Bapak Ibu banyak pakai baik di produksi maupun juga di mungkin pengemasan. Bahan-bahan ini ada risiko memang virus itu dapat bertahan selama 3 sampai 5 hari. Bahkan juga untuk SARS-CoV-2 ini sudah ada penelitian terkait dengan bahan stainless steel dan juga plastik itu dapat bertahan hingga 2 sampai 3 hari. Jadi Bapak Ibu mungkin yang bagian-bagian produksi memang saya rasa sudah menjalankan juga
mendekontaminasi, mensterilkan alat-alat produksi yang Bapak Ibu punya, karena memang ada risiko adanya virus itu menempel pada alat-alat atau juga pada kemasan, sehingga memang harus dilakukan berkala dekontaminasi atau sterilisasi terhadap berbagai alat produksi dan mungkin juga berbagai alat lain yang Bapak Ibu digunakan di pabrik atau di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian coronavirus ini dapat bertahan lama dalam sampah lingkungan yang dapat meningkatkan kemungkinan penularan melalui permukaan kontak paket. Nah, ini ada risiko kontak paket nih Bapak Ibu. Nah, ini sampah-sampah lingkungan itu ya, juga ada risiko kemungkinan penularan juga. Tapi ini tidak dianggap sebagai jalur utama penyebaran penyakit karena virus ini menunjukkan kelangsungan hidup yang buruk di permukaan ini. Jadi, sekali lagi, virus ini tidak dapat bereplikasi di luar makhluk hidup. Ya, terutama di luar saluran pernafasan. Tapi perlu kita ingat bahwa dia dapat bertahan, tadi ada yang 2, 3 sampai 5 hari. Penelitian yang sudah berjalan ini 2, 3 sampai 5 hari dapat bertahan pada permukaan benda-benda, tadi permukaan stainless steel, permukaan karet, permukaan plastik dapat bertahan. Jadi makanya perlu dilakukan desinfektasi atau juga dekontaminasi atau juga sterilisasi pada alat-alat Bapak Ibu yang Bapak Ibu ini. Kemudian juga berdasarkan dari WHO dan FAO bahwa mengusulkan bahwa paket makanan atau ada makanan yang terkontaminasi SARS-CoV ini dapat menularkan virus ke mulut, hidung atau mata. Jadi ini semacam justifikasi bahwa paket atau ada makanan yang disentuh itu yang terkontaminasi virus ini dapat menular melalui mulut, hidung dan juga mata. Jadi bagian-bagian terbuka, baik hidung, mulut atau mata, di bagian wajah banyak tertutupi. Karena mungkin juga ada pakai pelindung muka itu, ini karena memang sudah ada penelitian terkait ini bahwa ini dapat menular melalui wadah makanan atau paket makanan yang terkontaminasi oleh virus. Jadi ini sedikit dari potensi dari kelangsungan virus COVID-19 ini memiliki kemampuan untuk tetap bertahan hidup selama tadi ada, jadi bervariasi tadi Bapak Ibu, ada yang 72 jam, ada juga yang lebih tadi. Bagi virion itu dia tidak hidup tapi dia masih bisa hidup kalau dia menginfeksi sel inang, terutama kalau virus COVID-19 pada saluran pernafasan. Jadi dia ketika di permukaan benda itu dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi ketika dia tidak sampai masuk ke saluran pernafasan, maka dia akan menjadi makhluk lagi. Jika dia masuk ke sel inang saat kita, dia akan dapat bereplikasi, dapat memperbanyak diri dengan sangat cepat. Karena virus itu sangat kecil ukurannya, dia dapat menginfeksi sel kita dengan sangat cepat, bereplikasi dengan sangat cepat, sehingga resiko orang yang terkena virus ini juga bisa sangat cepat adanya keparahan jika memang terutama pada pasien-pasien komorbid. Ini memang harus kita waspadai. Jadi jika kotoran pernafasan pasien COVID-19 bersentuhan dengan makanan, tadi misalnya makanan tersebut dapat menjadi vomit atau pembawa, dan jika barang tersebut disentuh oleh orang lain, maka itu akan mudah menular kepada orang lain. Jadi memang biasanya kan kita ada shelter isolasi, gitu ya, tempat isolasi bagi pasien-pasien, karena memang ada risiko makanan disentuh oleh pasien itu dapat menjadi vomit atau pembawa tadi, dan jika disentuh orang lain maka virusnya akan masuk ke saluran pernafasan dan bisa menyebabkan tertular kepada orang lain. Jadi ini hal-hal yang memang perlu kita perhatikan betul Bapak Ibu, karena ada risiko-risiko yang cukup tinggi dari penderita dan juga dari OTG, orang-orang yang tanpa gejala. Bapak Ibu, mungkin waktu saya juga mungkin sudah habis juga ya Mbak Dina ya. Ya, karena tinggal sedikit jadi sebenarnya dilanjut aja, nggak apa-apa Bu, siap. Oke, iya. Tinggal sedikit lagi Mbak kesimpulan ini bahwa iya pas ya, insya Allah mudah-mudahan pas. Ya. Mungkin sedikit kesimpulan saja dari paparan saya tadi bahwa praktek personal hygiene ini sangat diperlukan dalam produksi pangan, ya, mungkin bukan hanya dalam produksi tapi juga dalam tahap pengemasan, juga dalam tahap distribusi, pemasarannya sangat penting karena dari hulu ke hilir harus kita perhatikan. Kemudian COVID-19 itu tidak dapat berkembang biak pada permukaan benda, sekali lagi Bapak Ibu. Dia tidak dapat berkembang biak pada permukaan benda, tapi dia dapat bertahan hidup sampai 72 jam, dan bahkan tadi ada sampai, kalau dari virus yang bisa sampai lebih, sampai 5 hari. Dia dapat bertahan hidup di sana. Ketika kita menyentuh benda-benda tersebut, maka ada risiko kita tertular. Nah, maka badan pengolahan obat dan makanan mengeluarkan suatu pedoman tadi terkait dengan cara produksi dan pengolahan makanan yang baik dan produksi pangan. Yang ini yang kita harus laksanakan bersama, sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan juga pasti sekarang mengikuti protokol kesehatan yang saat ini sudah sangat dianjurkan oleh pemerintah. Itu dari saya Bapak Ibu semua, mohon maaf jika mungkin
ada banyak kekurangan, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi nanti. Salam dari saya di Yogyakarta, dari Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Ahmad Dahlan. Itu akhir dari paparan saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Silakan Bu applause Rina. dulu untuk Ibu Terima Dr. Novi kasih. Febianti. Terima kasih banyak untuk sharing ilmunya dan pastinya ini memberikan banyak informasi baru dan pastinya akan bermanfaat untuk kita Mudah-mudahan semua.